Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Siti Rozikia di mata pelajaran IPA. Nah, kali ini di pertemuan yang kedua kita akan membahas mengenai pengukuran. Nah, di sini yang dimaksud dengan pengukuran yaitu membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, kemudian misalkan kamu pernah tidak mengukur panjang meja menggunakan jengkal kamu, jengkal kilan. Nah, ini misalkan seperti itu. Jadi kamu membandingkan panjang meja dengan panjang jengkal tangan kamu di sini. Nah, ini kamu sudah melakukan yang namanya pengukuran. Nah, di dalam pengukuran itu ada yang namanya satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku, satuan itu apa sih, Bu? Nah, di sini yang namanya satuan itu standar ukuran dari suatu besaran. Yang namanya satuan itu standar ukuran dari suatu besaran. Oke, di sini lagi ada satuan untuk mengukur suatu benda. Jika menggunakan anggota tubuh kita, itu bisa menghasilkan nilai yang berbeda-beda. Nah, satuan misalkan menggunakan jengkal kilan. Kalau kita mengukur menggunakan jengkal kita dengan jengkal orang lain, itu kan pasti berbeda panjangnya, jelas. Nah, di sini karena panjang dari jengkal tadi berbeda-beda, maka dinamakan satuan yang tidak baku. Jadi di sini satuan yang tidak baku itu yaitu satuan yang memiliki nilai yang berbeda-beda. Satuan tidak baku berarti satuan yang memiliki nilai yang berbeda-beda. Contohnya ada jengkal, ada hasta. Hasta itu berarti yang dari ini ya, hasta sampai ke sikut, ini hasta. Kemudian ada depa dan satu lagi ada kaki. Jadi kalau misalkan kalian mengukur panjang meja menggunakan jengkal, kemudian hasil dari pengukuran kalian itu dibandingkan dengan hasil pengukuran teman kalian, pasti hasilnya akan berbeda karena jelas panjang jengkal tangan kalian dengan teman kalian itu berbeda. Nah, di sini berarti kalian menggunakan satuan yang tidak baku. Nah, kemudian kalau satuan baku itu berarti apa, Bu? Nah, di sini kalau satuan baku berarti satuan yang telah disepakati.
Nah, ada syarat untuk syarat yang harus dipenuhi pada satuan baku. Yang pertama, syaratnya yang pertama itu ada nilainya tetap. Nilai tetap. Dan yang kedua itu ada mudah ditiru dan diadakan kembali sebagai satuan yang sama. Mudah ditiru dan dapat digunakan oleh semua orang. Nah, ini yang paling penting, itu dapat digunakan oleh semua orang di dunia. Ini poin 3 ini yang paling penting. Jadi kalau misalkan kita mengukur menggunakan jengkal, pasti jengkal orang Indonesia sama jengkal orang luar negeri kan beda panjang. Nah, nanti hasil pengukurannya kan pasti akan berbeda. Nah, dari sini kalau misalkan kita mau supaya hasil pengukuran kita itu sama, maka kita harus menggunakan yang namanya satuan baku. Oke, berikutnya Bu Guru akan menjelaskan mengenai pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Nanti di akhir video Bu Guru akan fotokan catatan Bu Guru, kemudian nanti kalian salin di buku catatan kalian ya. Pengukuran tidak langsung. Nah, di sini yang namanya pengukuran langsung yaitu pengukuran yang hasilnya langsung didapat dari alat ukur itu sendiri. Alat ukur tersebut. Oke, contohnya di sini misalkan Bu Guru mau mengukur lingkar dari botol ini ya. Bu Guru menggunakan meteran pita. Nah, di sini Bu Guru tinggal melilitkan saja meteran pitanya ini sampai di sini hasilnya ada 14 cm ya. 14 cm. Misalkan mengukur lingkar botol. Mengukur lingkar botol dengan meteran pita. Nah, kalau misalkan pengukuran tidak langsung, yaitu pengukuran yang hasilnya itu membutuhkan minimal 2 proses. Pengukuran yang hasilnya memerlukan minimal 2 proses untuk memperoleh hasilnya. Nah, tadi yang pengukuran langsung Bu Guru kan tinggal melilitkan meteran pitanya saja ke botol ini. Nah, kemudian langsung didapat hasilnya. Nah, kalau misalkan pengukuran yang tidak langsung, itu misalkan Bu Guru gini. Bu Guru punya penggaris. Nah, otomatis Bu Guru tidak bisa mengukur lingkar botol ini. Jadi Bu Guru menggunakan seutas tali, kemudian diikatkan di sini, melilit sampai dililit botolnya, kemudian Bu Guru tandai di sini. Nah, karena Bu Guru punya
penggaris, nanti Bu Guru tinggal ini dilepas. Nah, nanti tali yang segini ini tinggal diukur menggunakan penggaris. Misalkan saja ini penggaris ya, misalkan ini penggaris. Nah, nanti baru dibandingkan di sini panjang talinya berarti berapa. Oh, sama di sini 14 cm. Berarti kita bisa menggunakan cara tidak langsung untuk mengukur lingkar botol ini begitu. Misal ya, Bu Guru tuliskan di sini, misal mengukur lingkar botol menggunakan tali, kemudian tali tersebut diukur kembali menggunakan penggaris. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau kurang paham, kalian bisa tulis di komentar di bawah. Nanti Bu Guru akan jawab.